Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, aku Ivan, aku adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Pekalongan kelas 12 IPA 4 dan aku juga merupakan siswa neutron di cabang Wahidin Kota Pekalongan. Dan alhamdulillah di SNBP tahun 2024 kali ini aku berhasil diterima di ITB di Fakultas Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Dan melalui video kali ini aku pengen sedikit sharing-sharing nih soal pengalaman aku dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk mempersiapkan masa studi lanjut pasca lulus SMA. Dan specifically ngomongin soal PTN. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali yang dulu aku lakukan juga itu adalah menentukan impian atau cita-cita lebih awal. Kenapa? Karena tiap cita-cita, tiap impian pasti punya step by step yang berbeda. Pasti punya target yang berbeda dan juga pastinya punya strategi yang berbeda. Aku pribadi bercita-cita pengen jadi seorang entrepreneur yang membidangi arsitektur atau kontraktor, sehingga aku bisa menentukan nih setelah tahu cita-citanya, kira-kira target pertama apa yang harus aku reach up. Dan target yang harus aku reach up pertama adalah masuk ke PTN yang mampu menunjang cita-cita aku. Dan setelah aku riset, aku memutuskan untuk memilih ITB di Fakultas SA PPK. Setelah aku tahu ternyata target pertamaku adalah PTN, maka aku harus tahu nih kira-kira mau masuk PTN tuh jalurnya ada apa sih. Ternyata ada SNBP, ada SNBT, sama jalur mandiri. Kita akan ulas satu-satu. Jadi kalau kita ngomongin soal SNBP, pastinya kan timelinenya kita mulai dari pertama kali semester pertama sampai dengan semester 5 kelas 3. Nah, kita ngomongin soal SNBP itu nggak hanya sekedar kita masuk ke kriteria eligible, tapi juga kita bisa menunjang nilai-nilai kita agar bisa bersaing dengan teman-teman kita yang mau masuk ke fakultas yang sama atau justru masuk ke jurusan yang sama atau di universitas yang sama. Sehingga kita harus tahu bahwa kriteria penilaian dari tiap guru mapel untuk memberikan nilai rapot itu tidak hanya sekedar nilai ujian akhir semester saja, tapi juga nilai proses seperti nilai ujian harian, kemudian nilai keaktifan yang pastinya kita harus punya strategi. Nah, kita tahu bahwa tiap orang pasti punya daya ingat masing-masing, punya daya berpikir masing-masing, sehingga kita harus tahu pola belajar seperti apa yang mampu reach up semua target-target itu. Nah, kalau aku pribadi, aku menyadari bahwa dari awal kelas 10 itu aku nggak bisa yang sekali belajar yang mengandalkan internet atau mengandalkan guru di sekolah itu bisa langsung paham atau bisa mempelajari materi lebih dalam atau bahkan lebih maju ke depannya. Sehingga apa? Aku memutuskan untuk ikut bimbel. Kenapa bimbel? Karena dari aku kelas 7 sampai kelas 9, aku pernah punya pengalaman ikut bimbel neutron. Dan alhamdulillah, aku bisa menutupi kekurangan aku itu. Jadi, aku bisa reach up materi aku bisa reach up nilai keaktifan di sekolah dan juga nilai ujian harian maupun nilai ujian akhir sekolah. Dan alhamdulillah, nilai rapot aku bagus di SMP dan aku bisa keterima di sekolah favorit, yaitu di SMA Negeri 1 Kota Pekalongan melalui jalur prestasi. Nah, ini akhirnya aku terapkan juga di SMA. Aku mendaftar lagi ke neutron dan alhamdulillah aku bisa dapat materi lebih maju ke depan. Aku bisa memperdalam materi sehingga apa? Tiap ada nilai keaktifan aku bisa reach up. Aku juga bisa reach up nilai ujian harian, ujian akhir semester, dan alhasil nilai tiap semester aku bagus, terus meningkat, dan alhamdulillah di eligible aku bisa dapat peringkat yang ke-9 dan alhamdulillah aku bisa keterima di SNBP. Ngomongin soal SNBP ya artinya nggak ada salahnya deh buat kalian kalau misalkan mau daftar ke neutron, karena memang aku udah ada buktinya, yaitu dari aku sendiri. Aku bisa dapat materi lebih ke depan, bisa memperdalam materi, dan akhirnya bisa menunjang ranking eligible aku. Sehingga semakin tinggi ranking eligible, kalian bisa memperbesar kemungkinan SNBP. Meskipun SNBP itu jalur goib kayak gitu. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal SNBT sama mandiri, dari aku advice dari aku pribadi buat teman-teman adalah jangan pernah takut untuk SNBT atau mandiri. Karena kenapa? Kalau kalian takutnya SNBT atau mandiri, kalian nggak akan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Artinya kalau kalian takutnya itu nggak keterima SNBP, kalian otomatis akan mempersiapkan kemungkinan terburuk, yaitu SNBT dan juga mandiri. Nah, SNBT sama mandiri sendiri ini sebenarnya satu tipe yang bisa kalian persiapkan mulai dari semester 5 kelas 3. Jadi di semester 5 kelas 3, buatlah diri kalian itu takut tidak keterima SNBP.
sehingga kalian bisa memecah dua fokus kalian antara kalian berharap sama SNBP dan juga bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk dari SNBP. Nah, kenapa kalian persiapkan harus dari semester 5 aja di kelas 3? Karena biasanya tiap tahun pasti punya kebijakan tertentu, punya peraturan tertentu, jadi kalian bisa mempersiapkannya lebih spesifik seperti itu. Mungkin itu aja sih dari aku untuk cerita dan pengalaman aku dalam menghadapi masa SMA untuk mempersiapkan masa studi lanjut. Dan advice dari aku, yang penting ikhtiar aja. Kalian udah berusaha, usaha kalian udah bagus, tapi jangan lupakan doa dan juga restu dari orang tua kalian, karena insya Allah kita bisa sukses semuanya dan bisa menjadi pribadi yang terus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu aja dari aku. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.